Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi sosiologi mengenai perubahan sosial. Yang pertama langsung saja ke pengertian oleh tokoh-tokoh sosiologi. Ada yang dikemukakan oleh Selamat Sumarjan. Perubahan sosial terjadi ketika terjadi perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti saat pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa segala hal yang berhubungan dengan berinteraksi dengan yang lain harus dilakukan dari rumah atau diberhentikan. Itu berarti hal-hal selain itu juga pasti akan berubah seperti dari segi pendidikan dan ekonomi. Otomatis jika lembaga sosial mengeluarkan suatu statement yang dapat merubah sosial, juga termasuk dalam teori perubahan sosial itu sendiri menurut Selamat Sumarjan. Yang kedua ada teori linear. Teori linear ini mempercayai bahwa sesuatu hal yang pernah terjadi di masa lampau tidak akan pernah terjadi di masa berikutnya. Tokoh-tokoh yang mempercayai ini ada Herbert Spencer, Emil Durkheim, dan Max Weber. Yang ketiga, langsung saja ke ini, revolusi. Revolusi itu perubahan yang terjadi secara cepat, sedangkan evolusi perubahan yang terjadi secara lambat. Revolusi itu perubahan yang terjadi secara cepat, contohnya seperti teknologi saat ini, karena setiap harinya pasti akan selalu berkembang. Sedangkan evolusi contohnya itu seperti dinosaurus. Dinosaurus untuk berevolusi menjadi hewan-hewan yang saat ini kita ketahui itu sangat lama sekali prosesnya. Lalu yang kedua ada progres dan regress. Progres itu perubahan yang sifatnya menaik dan regress adalah yang sifatnya menurun. Progres itu konotasinya lebih ke arah yang positif, sedangkan regress ke arah yang negatif. Yang ketiga ada plan dan outline. Setiap perubahan sosial atau setiap perubahan apapun itu pasti ada yang direncanakan dan tidak direncanakan. Yang direncanakan itu biasa konotasinya selalu positif atau yang memang kita sudah prediksi dari awal. Sedangkan yang unplanned-nya adalah dampak-dampak negatif yang mungkin sebelumnya belum pernah terprediksi. Lalu yang selanjutnya ada proses perubahan sosial. Yang pertama discovery. Discovery itu adalah ketika kita menemukan suatu penemuan baru yang belum ditemukan sebelumnya. Contohnya seperti mesin uap oleh James Watt dan batik yang ditemukan pada masa praja. Yang kedua difusi. Difusi ini adalah penyebaran kebudayaan yang dilakukan oleh satu masyarakat untuk masyarakat lainnya. Dalam difusi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pacific view dan violence. Pacific view sendiri adalah perubahan sosial penyebaran kebudayaan yang dilakukan secara tidak terpaksa, seperti contohnya saat ini budaya Korea ya, kita semua bisa mengakses dari internet dan itu tidak secara dipaksakan karena kita menyukainya dan menginginkan itu sendiri. Sedangkan violence adalah secara dipaksakan, contohnya seperti pada masa kerajaan di UK atau di Inggris. Dulu kalau misalnya pergantian raja dan raja tersebut memiliki kepercayaan yang berbeda, maka masyarakat di sana juga harus mengikuti kepercayaan dari raja tersebut. Seperti contohnya ketika rajanya menganut Katolik, yang lain juga harus Katolik, sedangkan yang tidak Katolik akan dibunuh. Itu adalah secara paksaan. Yang kedua adalah akulturasi. Akulturasi sendiri definisinya adalah percampuran dua budaya yang akan menghilangkan budaya aslinya atau A tambah B sama dengan AB. Contoh dari akulturasi sendiri ada kebaya encim yang saat ini sering dipakai oleh masyarakat Betawi. Kebaya encim sendiri diciptakan karena percampuran budaya Tiongkok, Melayu, dan Betawi. Lalu yang kedua